Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, berfirmanlah bagi kami anak-anak-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarnya, dan kami sungguh meyakini bahwa firman-Mu lah yang menjadi kekuatan dan penuntun dalam kehidupan beriman kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang waktu-waktu yang akan datang. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 27. Sebagai gantinya Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan ini kita merenungkan di bawah sorotan tema, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terlepas dari kesalahan yang dilakukan di akhir hidupnya, Salomo adalah raja Israel yang diberkati Tuhan secara melimpah. Kekayaannya tak tertandingi oleh bangsa manapun. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 23 mengatakan, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Luar biasa saudara. Istananya megah, bahkan semua perabotan perbendaharaan rumah Tuhan pun terbuat dari emas. Itulah sebabnya ia menjadi buah bibir di antara bangsa-bangsa di bumi. Alkitab mencatat bahwa Salomo memerintah atas Israel kurang lebih 40 tahun lamanya. Setelah Salomo mati, tampuk kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Rehabeam. Sayangnya, ia tidak dapat mempertahankan apa yang telah dirintis oleh ayahnya. Rehabeam justru melakukan banyak pelanggaran yang menyebabkan bangsa Israel berdosa kepada Tuhan. Misalnya di 1 Raja-Raja 14 ayat 22, firman Tuhan mengatakan, orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka, lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Luar biasa saudara. Lebih besar dari apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Bayangkan, luar biasa. Bahkan semua perabotan rumah Tuhan terbuat dari emas tak dapat mereka jaga dan pertahankan. Semuanya dirampas oleh musuh, yaitu Sisak, raja Mesir. Itu pun tidak bisa mereka jaga, tidak bisa mereka pertahankan dari rampasan musuh. Tetapi Rehabeam tidak kehabisan akal. Dia mengganti semua perabotan emas itu dengan tembaga, kualitas yang sangat rendah bila dibandingkan dengan emas. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Rehabeam ini. Sungguh di luar nalar. Saat ini banyak orang Kristen yang tidak lagi memiliki kualitas emas di hadapan Tuhan, tetapi hanya sekelas tembaga. Menjalani kehidupan rohaninya asal-asalan, asal berdoa, asal baca Alkitab, asal ke gereja. Kita tidak lagi hidup dalam kekudusan dan dengan mudahnya berkompromi dengan dosa. Firman Tuhan tegas berkata di 1 Petrus pasal 1 ayat 15, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Panggilan kita jelas untuk menjadi kudus. Jadi kekudusan adalah syarat mutlak. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudaraku, mari kita renungkan baik-baik firman Tuhan ini. Sekali lagi, tanpa kekudusan
tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita juga menjalankan ibadah dan pelayanan tak lebih dari sekedar kegiatan rutin atau kebiasaan semata. Dan pada saatnya pekerjaan kita akan diuji. Oleh karenanya, marilah saudaraku, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita persembahkan hidup yang kudus di hadapannya. Hidup yang berkenan di hadapannya. Supaya kita dapat melihat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang dapat mengingatkan kami untuk mengejar kekudusan. Karena tanpa kekudusan, kami tidak akan melihat Engkau. Olehnya kami memohon Roh Kudus menolong kami untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Bahkan sampai ketika Engkau datang kelak, Engkau datang menemukan kami dengan tidak bercacat celah, dan pada akhirnya Engkau berkenan membawa kami ke tempat-Mu di mana Engkau berada. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus menolong kami. Amin.